Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini saya akan sharing ya, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang penter kotak, terutama untuk generasi kedua. Jadi untuk beberapa body penter itu yang riskan dan harus kita kontrol itu adalah ada beberapa bagian. Karena pada dasarnya penter kotak ini sendiri adalah merupakan penter pickup ya. Jadi penter kotak ini merupakan penter pickup. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang penter kotak, itu yang harus diperhatikan untuk bagian bodi yang utama itu adalah di bagian sininya ya, di bagian sambungan ini. Jadi usahakan adalah untuk sambungan ini adalah kondisinya masih normal ya, jadi tidak ada retakan atau bolongan. Nah, kita bisa lihat di bagian atasnya. Nah ya, karena jadi usahakan seperti itu ya. Jadi usahakan di sambungan ini adalah dia masih normal, karena ini soyaknya adalah penter pickup. Nah, yang dia kan dari sini. Terus yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah untuk di bagian pintu-pintu penter kotak yang paling riskan adalah di bagian sambungan panelnya, yaitu di sini ya. Nah ini adalah contohnya. Nah ini adalah dia sudah retak. Nah ini ya. Jadi usahakan ini masih nyambung. Ini sebenarnya juga gampang kalau seandainya mungkin yang lainnya masih bagus, cuma retak di sini, ini cukup disolder saja ya, atau mungkin dilas. Tapi dia usahakan menggunakan dengan las tembaga, jadi dia lebih kuat. Terus yang berikutnya adalah kelemahan daripada penter kotak di bodinya itu adalah di bagian sini. Ini ya, ini di bagian sini. Ini adalah dia sering keropos ya, ini sering keropos. Nah ini usahakan bagian sininya mulus, jadi tidak ada keropos ya. Ini bisa kita cek. Kita bisa cek di bagian luarnya maupun seandainya kita masuk ke dalamnya ya. Jadi kita cek di bagian dalamnya juga bisa seperti itu ya. Jadi kita cek dalamnya dia keropos atau tidak. Ini jadi kita cek dari mulai depan sini sampai ke bagian belakang sana. Nah, itu kita cek semua dia ada kekeroposan atau tidak. Terus yang berikutnya adalah di bagian bawah juga, itu yang sering keropos untuk di penter kotak itu adalah di bagian sininya ya. Nah ini aja sudah keropos ya, padahal ini adalah tahun 2000. Nah ini adalah dia bagian sering keropos itu di bagian sini ya, bagian sini. Terus di bagian depan sini ya kan, ini untuk bagian depannya. Sedangkan untuk di bagian belakang sama, dia sering mengalami keropos adalah di bagian sini ya. Maka dicek, usahakan untuk sambungan-sambungan panelnya seperti ini itu dia itu harus masih bagus ya, karena dia sering keropos, termasuk di bagian bawah sini ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini usahakan kondisinya jangan sampai keropos. Nah itu. Terus yang berikutnya untuk di bagian belakang yang sering mengalami keropos untuk penter kotak itu adalah di sini ya. Nah bagian sini. Nah ini usahakan adalah kondisi panelnya masih bagus. Bagian sini usahakan. Nah, itu untuk bagian belakangnya ya kan, termasuk untuk pintu itu biasanya di bagian sini nih. Nah, ini adalah contohnya, dia sudah bolong ya. Ini ya tuh. Terus yang berikutnya adalah di bagian sambungan talang air. Nah ini ya, talang air seperti ini. Nah termasuk di bawahnya sini. Ini usahakan kondisinya jangan sampai ada yang keropos ya, maksudnya dia jangan sampai ada yang berkarat. Nah ini saja sudah mulai timbul ya. Nah itu ya untuk kelemahan penter kotak. Yang tak kalah penting adalah di bagian bodi depan sini. Nah ini penyakitnya penter ini adalah di bagian tulang di depan sini ya. Ini sudah ditambal, ini pecah, ini tadinya pecah, ini sudah ditambal. Hampir semua penter itu penyakitnya berada di tulang bagian depan sini. Nah ini adalah contohnya ya, ini yang belum ditambal. Nah ini biasanya di sini nih. Nah, maka usahakan, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai nemu yang seperti ini ya. Tapi kalau nemu ya ini tinggal dilas. Ini biasanya terjadinya seperti ini adalah karena bel joint ambrol biasanya ya. Jadi bel joint ambrol yang bagian bawah, sehingga ban ini adalah ngantem ke atas ini. Dengan ban naik ke atas ini, sehingga yang menyebabkan ini terdongkrak ke atas bodi. Nah akhirnya terjadilah seperti ini. Ini ya. Nah ini itu adalah kelemahan daripada body penter untuk penter kotak. Terus untuk bagian pintu-pintu
Juga yang harus sering dikontrol itu adalah di bagian sini ya. Nah ini, dan tentu kelemahannya di sini. Nah ini kan ini ada pembuangan. Nah ini usahakan ini selalu bersih. Maksudnya lubang ini agar berfungsi. Karena apa? Karena air itu dia akan keluar dari lubang sini. Kalau seandainya ini sampai tersumbat, nah ini yang menyebabkan keropos di bagian pintu-pintu sini. Nah ini ya. Jadi usahakan ini harus selalu bersih. Nah ini karena adalah sarangnya keropos untuk di bagian pintu, baik pintu depan, belakang semuanya sama. Yang berikutnya adalah kelemahan banter adalah di sini ya. Nah ini bagian dalam ini. Jadi kalau seandainya rekan-rekan beli painter, kalau seandainya ininya sudah terkelupas, itu kita tinggal buka yaitu karpetnya. Nah itu biasanya dia karena sambungan ini biasanya plong sampai belakang sana, itu dia akan bolong. Nah termasuk di bagian sini. Kalau seandainya belum terkelupas seperti ini, kita tinggal cek di bagian bawahnya ya. Kita tinggal ngolong untuk di bagian bawahnya itu ada keropos atau tidak. Nah termasuk pintu juga diawasin adalah di bagian sininya ya. Jadi usahakan jangan sampai keropos, karena ini biasanya kalau udah keropos dia akan tembus ke luar sini. Nah ini ya, jadi penyakitnya biasanya kalau kita lihat mobil painter tuh, nah di sininya itu dia akan timbul bintik-bintik karat ya. Karena makanya itu tadi dari pembuangannya sini tidak sering kita cek, sehingga dia menyebabkan karat-karat di pintu. Sama ya, ini di sini juga ya. Nah ini, nah itulah kira-kira kelemahan body painter pada umumnya. Jadi bagi rekan sekalian yang pengen membeli mobil painter, usahakan dicek sedetail mungkin ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kalau seandainya kita beli mobil, pilih body atau pilih mobil, pilih mesin, kan seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.